Dengan saya Rima Bella dan dua rekan tim saya Nirada Garani, saya Fauzan Nurliza. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama saya Fauzan Nurliza. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai teman kami dari jurusan mesin. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nurliza dari jurusan bisnis, program studi akuntansi perpajakan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Daniel Kusdio dari jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Landra, angkatan tahun 2024. Baik, di sini saya akan bertanya. Untuk pertanyaan pertama, pernahkah Anda mendengar tentang perusahaan tanah air dan satuan perusahaan ini telah bangkrut karena tidak mampu mengelola risikonya? Menurut Anda, risiko apa yang muncul dari kedua perusahaan ini? Jadi resiko operasional yang pertama itu ada kegagalan dalam pemeliharaan perawatan dan kelemahan budaya keselamatan dan keselamatan yang menyebabkan serangkaian insiden. Yang kedua itu ada resiko finansial di mana gagalnya bayar hutang yang besar kepada kreditur merujuk pada gugatan pilot. Baiklah, untuk pertanyaan kedua yaitu apa risiko terbesar di bidang Anda dan bagaimana cara bertemu dengan risiko itu sendiri? Bidang Anda itu sendiri ada banyak banget resikonya, terutama pada saat di area workshop. Contohnya itu pada saat melakukan maintenance atau overhaul engine. Jadi engine itu bisa ambruk dan mengenai mekanik itu sendiri. Jadi untuk penanggulangannya, yang pertama itu bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu, maupun dari segi engine atau penyangganya. Bila dirasa ada kerusakan, itu bisa langsung dilaporkan ke pengawas supaya pengawas itu bisa melakukan perbaikan. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan. Apa risiko terbesar kalau misalnya dibangun dan tugasmu sampai deadline? Dan pastinya yang pertama itu pasti panik ya. Panik lalu begadang karena sudah tidak deadline. Untuk pertanyaan selanjutnya, resiko misalnya di program berkarir sebagai mahasiswa, tapi kamu tidak pernah magang ataupun bikin portofolio digital, itu resikonya apa? Kalau mahasiswa ini tidak pernah magang atau punya portofolio digital, mereka tidak punya bakat atau kemampuan yang bisa diajukan kepada perusahaan, yang berakibat setelah lulus mereka tidak tahu mau kemana. Setelah lulus mereka kesulitan untuk menentukan pekerjaan yang cocok untuk mahasiswa itu sendiri. Terima kasih atas wawancara hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirada Garani dari jurusan bisnis prodi akuntansi perpajakan semester 3. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri 4, yaitu Mbak Bella. Boleh perkenalkan namanya Mbak? Baik, perkenalkan nama saya Raska Kamandina, atau biasa dipanggil Tina. Saya dari jurusan pariwisata pendidikan dan Saya mau nanya nih Mbak, sebelumnya Mbak pernah tahu nggak sih perusahaan Adam Air dan Sariwangi? pernah mendengar. Oh ya. Nah, perusahaan ini Mbak sudah bangkrut karena tidak mampu untuk mengelola resikonya. Menurut Mbak sendiri, resiko apa saja yang muncul pada perusahaan ini? Menurut saya dia ada airnya sendiri sih, dia bakalan ini sih kena masalah operasional aja sih, reputasinya bakal turun dan dia bisa dicabut di situ bahkan mungkin kalau di Sariwangi mungkin karena dia sampai bangkrut mungkin bisa kredit utang atau apa gitu, pakai bank dan lain-lain sih, pakai penghasilan dan lain-lain. Lalu pertanyaan kedua, resiko terbesar kalau dari bidang Mbaknya sendiri itu apa ya? Kalau saya mungkin ini sih, kalau sama kan kita perhatikan safety pangan nih. Kalau nggak safety, kalau nggak aman, itu bisa berkeracunan makanan banyak orang. Kayak lebih nggak aman aja lebih. Mungkin lebih diperhatikan lagi keamanan pangannya sendiri. Lalu nih Mbak, resiko terbesar kalau Mbak sendiri kan sebagai mahasiswa pasti pernah nih namanya nunda-nunda waktu untuk kerjaan tugas sampai akhirnya deadline. Kalau saya sih paling ini ya, karena saya suka kadang mepet itu, jadi jam tidur saya tuh nggak teratur, kayak begadang gitu. Terus saya jadi kayak mungkin sering sakit dan lain-lain gitu. Terus tugas tuh nggak terselesaikan secara detail dan benar karena kita terburu-buru mengerjakannya. Ya jadi panik gitu Mbak. Panik gitu. Lalu yang terakhir, resiko karir kalau mahasiswa itu tidak pernah magang atau membuat portofolio digital. Kalau saya sendiri sih, dia kayak bakalan cari kerjaan ya, karena kan CV itu penting banget buat kita tuh gimana cara kita kayak terjun di dunia kerja sebelum akhirnya benar-benar kerja itu kan, makanya magang itu penting banget buat saya buat cari Pengalaman ya. buat pengalaman juga sih. Makasih ya Mbak atas kesempatan dan juga waktunya.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rima Bella. Jadi di sini saya berkesempatan nih buat mewawancarai salah satu dosen dari jurusan bisnis di Politeknik Negeri Balikpapan. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Bapak ini kan sebagai dosen nih Pak. Ya. Bapak kan pasti berinteraksi sama semua mahasiswa hampir setiap hari mungkin ya Pak ya. Ya. Terus menurut Bapak nih resiko terbesar yang bakal dihadapi mahasiswa apa nih Pak resikonya? Mulai dari akademik, kesehatan, atau secara finansial? Ketika apa? Ketika proses pembelajaran. Iya. Baik ya. Ini kenalkan saya Maksum ya. Maksud saya kebetulan mengambil mata kuliah. Kalau semester ini mata kuliah pengantar ilmu ekonomi sama pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro. Itu mata kuliah. Apa kira-kira risikonya? Yang pertama mungkin adalah terkait dengan manajemen waktu ya. Ketika kemudian mengerjakan tugas. Jadi kalau misal teman-teman mahasiswa tidak pandai atau mungkin tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mereka akan kewalahan, bahkan cenderung akan mengeluh. Padahal kan tugas yang diberikan itu kan jangka waktunya sangat panjang, diberikan waktu sangat panjang. Bahkan dalam satu semester dia hanya diberikan tugas misalnya adalah membuat makalah dan sekali presentasi. Itu sebenarnya bisa disiapkan dalam waktu yang relatif singkat. 1 hari 2 hari saya pikir sudah selesai kalau misalnya fokus dikerjakan. Dan waktu yang diberikan kan 1 semester, itu artinya kan 6 bulan. Tapi mereka kebanyakan mengeluh karena memang di mata kuliah yang lain juga diberikan tugas. Tapi kalau misal mereka bisa memanage waktunya dengan baik, maka kemudian saya pikir itu bisa dikerjakan secara maksimal. Semua mata kuliah kan paling hanya berapa? 9 ya? Maksimal untuk semester 1 kan hanya 20 SKS. Jadi itu risiko. Jika kemudian teman-teman mahasiswa bisa kemudian mengelola waktunya dengan baik, saya pikir dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya apa yang dikumpulkan berdasarkan tugas yang diberikan bisa lebih baik hasilnya. Lalu menurut Bapak nih, dari berbagai jenis resiko keuangan yang ada seperti likuiditas, kredit, pasar, menurut Bapak mana yang paling sering terjadi di perusahaan Indonesia sekarang? Yang sering terjadi ya, karena memang kalau ada banyak jenis risiko ya, salah satu ya. Duanya mungkin ada risiko pasar sama risiko kredit. Ini tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan dalam bidang jasa mungkin berbeda, atau mungkin dalam perusahaan yang bergerak dalam barang misalnya juga berbeda. Tapi kemudian yang banyak terjadi karena memang sekarang eranya ketidakpastian ya, karena apapun kemudian bisa menghalangi risiko atau bisa menghalangi bisnis seperti itu. Yang paling banyak terjadi adalah risiko kredit. Karena memang apalagi kemudian ketidakpastian ekonomi kan saya pikir juga dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana kemudian daya beli melemah, bagaimana kemudian lapangan kerja semakin sempit, kemudian inflasi yang begitu tinggi, sehingga kemudian itu mengakibatkan orang-orang yang sudah terlanjur pinjam misalnya atau mungkin memanfaatkan fasilitas kredit, mereka akan kesulitan untuk membayar kembali. Nah ini yang kemudian terkait dengan risiko kredit, dan ini saya pikir banyak terjadi hari-hari ini, dan banyak orang juga, bahkan banyak juga influencer yang mengatakan bahwasanya ya memang ekonomi kita saat ini memang agak rumit ya, bahkan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5% itu banyak juga yang mempertanyakan keabsahan datanya. Ya memang besar 5%, tapi kemudian yang dirasakan masyarakat itu berbanding terbalik. Karena banyak memang yang terjadi adalah orang-orang tidak mampu membayar kreditnya, atau mungkin orang yang terlanjur belanja misalnya di aplikasi-aplikasi tertentu kan, tidak bisa membayar, sehingga kemudian terjadi gagal bayar. Itu yang kemudian terkait dengan risiko kredit. Saya pikir itu yang paling banyaknya risiko kredit. Oh, baik Pak. Jadi risiko kredit ini sebenarnya bukan terjadi di perusahaan aja, tapi sudah ke masyarakat. Oh, baik Pak. Lalu pertanyaan terakhir Pak, dari pengalaman Bapak nih, resiko apa yang sering diabaikan untuk mahasiswa sekarang, tapi berdampak besar nih buat masa depan mereka? Resiko yang mungkin teman-teman mahasiswa bisa dapatkan, kalau misal gagal, ini terkait dengan manajemen waktunya ya. Kalau gagal, maka kemudian banyak yang akan tidak berkesan. Artinya misalnya adalah ketika teman-teman mahasiswa memilih untuk main game misalnya, atau mungkin jenis-jenis lain yang sifatnya adalah membuang-buang waktu. Jadi itu sangat tidak produktif ya, dan itu menurut saya akan menjadi penyesalan di masa depan. Ya, baik itu saja Pak wawancara hari ini. Terima kasih Bapak waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Kita mulai dari diri sendiri, belajar mengenali dan mengelola setiap resiko agar keselamatan menjadi budaya yang tumbuh dalam kebersamaan.